X gitu, yang itu dibiasakan dengan kesopanan, jauh dari teknologi, sehingga ruang lingkup berkomunikasi, ruang lingkup tumbuh kembangnya itu dari ya langsung dari mentornya, dari gurunya atau orang tuanya. Terus kemudian pakai data klaim ketiga gitu. Oh, karena Gen Z itu kebanyakan apa ya, menggunakan istilah-istilah yang yang tidak lazim atau terbiasa untuk menggunakan istilah-istilah yang itu menyinggung orang lain lah. Itu kan udah nah, udah banyak tuh, udah tiga premis tuh jadinya. Udah tiga data yang disampaikan. Jadi eh, kalau menurut saya itu bisa jujur saja dulu. Kamu punya pemikiran apa, kemudian jelaskan apa, kenapa kamu bisa memunculkan klaim itu, gitu kan? Itu akhirnya sesuai dengan data yang kakak punya, kemudian sesuai dengan pendapat-pendapat yang kakak punya juga gitu. Itu terkait pertanyaan pertama ya, terkait mengembangkan tesis gitu. Kemudian yang kedua, nah, kedua tadi terkait AI kan ya, terkait AI bagaimana apa kedudukan menggunakan AI ya, betul Iya ya. benar. Nah, nggak ada yang salah juga kok. Maksudnya, eh, eh gini, manusia itu makhluk yang otentik. Ada 8 miliar manusia di dunia ini. Dan 8 miliar ya 8 miliar manusia sama dengan 8 miliar kepribadian. Se Sesama-samanya kita, misalkan katakanlah sesama-samanya kita dengan orang sama-sama ENTJ, katakanlah dalam MBTI, atau sesama-samanya ekstrovert, pasti ada yang beda. Pasti ada yang beda. Itu masih ngomongin kepribadian. Nah, kepribadian itu ngaruh ke tulisan yang kita buat. Jadi, kak, apa ya, itu karena kan kita ya nggak menggunakan kalau ketiplek dari AI tuh, katakanlah misalkan habis tanya ke ChatGPT, jelaskan, jelaskan apa itu psikologi perkembangan menurut Rita Atkinson misalnya. Jelaskan tahapan perkembangan manusia di usia 18 sampai 59 tahun misalnya. Nah, itu kan kita cuma baca doang, oh ya menurut Rita Atkinson itu gini, menurutnya ini itu gini ya. Tapi habis itu apakah kita benar-benar kopas ke tulisan kita? Kan nyatanya enggak gitu. Jadi ya kedudukan ChatGPT itu sebagai data yang membantu kita sebagai tools itu tadi. Kalau muncul kekhawatiran, "Loh, tapi kan pasti ada yang sama dengan ChatGPT gitu." Ya menurut saya enggak juga. Karena di ChatGPT itu bahasanya cukup kaku dan apa ya? Dia kan untuk menghasilkan kesimpulan itu kan ngambil dari tulisan-tulisan orang lain dulu gitu. Nah, nanti kalaupun tulisan kita itu mirip-mirip lah dengan ChatGPT itu bahkan menurut saya nggak bisa dikatakan plek-ketiplek sih, pasti tetap punya kekhasannya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, tetap nulis aja dan dudukan ChatGPT itu sesuai porsinya, tidak berlebih dan seperti disebut sama Kak Dede tadi, ada moral yang kita pertanggungjawabkan ketika kita menggunakan ChatGPT itu. Gitu Oke, Kak Farhan, terima kasih Mbak siap. Mbak Nia, itu udah cukup mengingatkan saya dan untuk membuka wawasan saya lebih bagus lagi sih. Terima kasih sebelumnya. Siap, senang bisa membantu. Oke, mungkin saya nambahin sedikit ya soal AI tadi. Mungkin Mas Farhan Ya, silakan Mas. perlu memandangnya gini. eh yang dimaksud otentik tuh gimana sih? Yang dimaksud otentik tuh yang orang tahu tidak tahu tentang kita. Ya, ini asumsinya adalah orang tahu tidak tahu tentang kita. Dan yang tahu adalah kita sendiri. Nah, itu otentik ya. Dan apakah pertanyaannya ChatGPT tahu tentang itu dari kita, gitu kan? Bisa dipahami kan? Misalkan, oh ternyata saya sebagai Farhan itu dulu pernah punya pengalaman nyemplung got misalkan. Misalkan, ya kan? Terus Aman Mas, kita, aman. ya kan? Ya kan? Katakanlah itu pernah terjadi dan yang tahu hanya kita, gitu kan. Kemudian kita memasukkan itu ke tulisan, tulisannya itu jadi otentik. Karena yang tahu hanya kita. Itu yang dimaksud dengan tulisan yang otentik dan cerita yang otentik.
Jadi cuman kita nih yang bisa menceritakan itu. Kan tulisan itu tuh cuman kita yang bakal bisa bercerita. Dan ChatGPT tidak punya wawasan seluas itu ya, Kak. Karena pertama ChatGPT bukan Tuhan ya. Ya kan walaupun dia punya pengetahuan yang sangat luas gitu kan. Tapi dia bukan Tuhan. Dia nggak maha mengetahui ya gitu. Gitu. Kecuali kita kasih tahu gitu kan. Kita cerita ke ChatGPT atau ke AI. Ini loh, saya tuh pernah kejadian seperti ini, kemudian mengalami ini, dan itu kita minta dia bercerita, otomatis dia tahu karena kita ngasih tahu dia. Tuh. Nah, itu kenapa ketika kita menggunakan AI gitu kan, sebisa mungkin hanya untuk memperkaya apa yang kita tahu atau menambah apa yang ingin kita tahu, gitu kan. Bukan kita ngasih informasi ke dia bahwa kita tuh seperti apa, gitu. Karena itu akan memperkaya dia, sementara kita yang akan menjadi mirip seperti AI. Padahal yang kita butuhkan adalah kita lebih otentik daripada AI. Karena kita yang menjalani hidup, gitu kan. Kita yang menjalani hubungan antar manusianya. Dan AI itu sampai detik ini belum punya hubungan antar manusia. Itu yang kemarin juga saya utamakan di tulisan tentang AI yang saya tulis itu. Jadi yang membedakan kita dengan AI itu hubungan manusianya ini loh. Kita tuh bercerita dengan antar manusia. Walaupun tulisan-tulisannya itu mungkin dikerjakan oleh AI, tapi yang harus ada adalah otentiknya ini dan itu ada hubungannya antar manusianya. Itu. Jadi mungkin ke gambar ya, otentiknya itu bagian mana sih? Nah, itu kenapa semakin ke sini kita nanti akan semakin banyak menemukan cerita-cerita yang cenderung sangat pribadi, sangat pribadi, sangat pribadi. Misalkan kayak ya mungkin cerita tentang ya konflik romantisnya gitu. Nah, mungkin saya cerita tentang kehidupan keluarga, ya kan. Udah Evan Lanin bercerita tentang keseharian, kesibukannya, dan itu yang bisa cerita ya cuma orang-orangnya masing-masing. Dan itu yang bikin kita otentik. Itu. Oke, ada lagi tanggapan, pertanyaan, silakan. Ini udah Ivan Lanin udah pamit ya. Kita biasanya molor, bukan molor ya, bisa di set sampai mentok jam 10 lah. Gitu. Kita masih ada waktu. Mau teman-teman mau tanya ke Mbak Nia boleh, ke saya boleh, ke teman-teman yang lain juga boleh. Itu kita ngobrol aja santai di sini. Dan ya, kumpul ini tujuannya buat bertanya. Gitu sih. Oke, saya mau nanya ke Mas Bagus nih, Mas. Oke, oke, silakan, Kak. Saya suka ungkapan Mas Bagus tentang otentik gitu ya. Karena memang pada dasarnya tidak ada pikiran manusia yang sama 100% ya. Meskipun sudut pandangnya sama, tapi nuansa-nuansa pikirannya itu berbeda ya. Hmm, Saya suka dengan definisi otentik kayak Mas Bagus. Tapi ada satu ini pertanyaan buat Mas Bagus ya. Bagaimana caranya kita tuh menstrukturkan pikiran. Kita kan pikiran tuh kalau menulis tuh suka lompat-lompat ya. Kalau mau nulis ini iya, nih, tahu-tahu di tengah-tengah lompat kemana gitu, lompat kemana gitu kan. Begitu kita tulis, kadang-kadang begitu dibaca, kok ini nggak nyambung gitu dengan maksud saya gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa fokus pada tujuan kita gitu loh. Makasih Mas oke. Bagus, mungkin segitu pertanyaannya. Ah, oke, saya kasih apa yang saya biasa lakukan ya. Kalau saya cenderungnya bukan secara teoritis, karena saya tuh cenderung nggak inget teori ya. Walaupun sebenarnya ngerti teorinya, tapi saya tuh nggak terlalu ingat dengan teori. Akhirnya saya tuh cenderung melakukan apa yang saya eh, sering lakukan. Gitu ya. Nah, yang saya sering lakukan gitu kan,
adalah ketika tulisannya itu terbang kemana-mana, saya tetap tulis ya, tetap tulis dan masukkan ke naskah. Tapi yang sering saya lakukan adalah ini manfaat dari eh, teknik mereferensi ke kalimat sebelum atau kalimat terakhir biasanya. Kalimat terakhir yang saya tulis. Jadi misalkan di tengah jalan saya terdistraksi bercerita sedikit tentang pengetahuan yang saya tahu. Misalkan contoh kemarin saya cerita, oh kemarin tuh saya nemukan ada satu website yang dia udah menampilkan berita yang ditulis oleh AI. Pak. Itu tiba-tiba muncul di tengah naskah. Nah, itu kan tidak fokus pada pembahasan awal. Pembahasan awalnya adalah saya sedang menguji, gitu kan. Saya tidak sedang eh, menampilkan media yang menggunakan AI, gitu. Tapi di tengah-tengah saya masukin beberapa paragraf yang membahas tentang. Problemnya memang seperti yang Kang Deddy bilang, tiba-tiba kok nggak nyambung, kan. Tiba-tiba kok membahas tentang media yang lain. Nah, kalau buat saya seperti ini saya biarin. Kalau editor tertentu biasanya langsung dihapus. Ya, ini nggak nyambung, langsung dibuang, gitu kan. Tapi kalau buat saya itu saya anggap sebagai apa? Memperkaya tulisan selama topiknya masih nyambung, tetap tentang AI misalnya. Nah, gimana caranya supaya distraksi ini tetap sesuai dengan topik? Ya, kita manfaatkan teknik yang namanya mereferensi ulang, gitu kan. Mereferensi ulang dan salah satu caranya adalah dengan eh, kalimat sambung. Kalimat sambung misalkan. Nah, kayak kalau yang paling sering kita gunakan adalah, nah kita balik lagi ke bahasan bla bla bla, kayak gitu. Kita terdistraksi nih di tengah-tengah naskah gitu. Kemudian kita selesai membahas tentang distraksinya, kemudian saya gunakan, oke, kita kembali lagi ke pembahasan awal di topik ini. Nah, itu caranya mengembalikan omongan, ya. Dan ini biasanya kita juga lakukan ketika kita sedang mungkin presentasi, kita ketika mungkin sedang eh, ngobrol gitu. Biasanya kita memang terdistraksi bentar tuh. Kemudian kita bisa kembalikan lagi. Oke, kita bahas lagi tentang AI yang tadi. Oh, atau kita referensi lagi. Misalkan, oh kita kembali ke eh, pendapatnya Sam Altman tentang oh AI itu belum bisa menggantikan penulis misalkan. Nah, itu untuk ini juga bagian dari teknik untuk mengingatkan pembaca tentang topik awal kita tadi itu apa sih. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Dan ini teknik ya, namanya teknik bisa digunakan, bisa enggak. Ini yang biasanya saya lakukan. Kegambar nggak ya? Kalau mungkin perlu dijelasin lebih, mungkin saya bisa tunjukkan. Oke, makasih penjelasannya Mas Bagus. Oke. Mungkin teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan ke Nia, ke saya, dan info untuk pekan depan, Vito nih yang bakal sharing. Siap, siap Mas. Oke. Nanti teman-teman yang lain bisa jadi juga tiba-tiba saya kontak gitu kan, saya minta buat scroll kayak gini, kayak Mbak Nia, gitu kan. Jangan khawatir ya, jangan khawatir, jangan tegang, jangan apa, nggak usah siapin PPT juga. Kita nggak sedang presentasi di sini gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol aja, sharing pengalaman dan pengetahuan, gitu kan. Dan ya, perspektif itu bisa memperkaya kita, gitu kan. Karena yang tadi kan, saya percaya sih otentisitas tuh biasanya datangnya malah dari kekayaan
pengetahuan ya. Kita baca buku walaupun mungkin bukunya nggak secara langsung memperkaya atau membuat kita jadi lebih jago gitu kan. Tapi karena biasanya kita pernah baca buku itu, kita tuh perspektifnya jadi berubah. Kemarin ada tulisan menarik tentang paradoks manusia, paradoks kehidupan. Salah satu paradoksnya itu paradoks pengetahuan. Kayak yang udah Ivan bilang kemarin saya nyebutnya kutukan ya, kutukan expert ya, kutukan para ahli gitu kan. Yang dia tuh harus berkutat dengan teman-teman yang mungkin baru mulai dan pertanyaannya berulang-ulang, ya kan. Nah, itu yang dikeluhkan sama udah Ivan Lanin kemarin gitu kan. Otomatis beliau harus sampai detik ini gitu kan. Harus menghadapi pertanyaan bedanya di yang dipisah, di yang disambung kayak gitu kan. Nah, tapi namanya paradoks ya. Makin ahli makin ditanya yang remeh. Tuh. Tapi ini yang membuat kita jadi otentik. Kita sebagai manusia. Jangan khawatir. Kita memperkaya, saling memperkaya. Tuh. Dan nanti mungkin Bang Jeffrey gitu kan. Bang Jeffrey kemarin tulisannya beberapa hari keren banget soal apa tuh? Ya, bocoran sedikit soal karena naskahnya belum terbit. Tapi tulisannya tentang ya sedikit keluh kesah belajar tentang bahasa Tionghoa. Ternyata bahasa Tionghoa tuh banyak banget. Dan Kang Jeffrey ini saya nyebutnya Ko ya kayak Ko Jeffrey ini eh, cerita lah lika-likunya belajar sebagai Chinese. Nanti bakal tayang tuh naskahnya di KBM. Tuh. Keren keren banget dan per seri. Di KBM tuh oh iya saya cerita sedikit soal tulisan-tulisan per seri ya. Saya bukannya eh, menghalangi teman-teman untuk membangun kebiasaan nulis yang beruntun ya. Kayak udah Ivan Lanin yang tiap hari. Kemudian mungkin di subjudul biasanya ada angkanya. Tapi di KBM eh, kami lebih mengutamakan tulisan yang tidak berseri. Maksudnya tidak berseri itu eh, dia tidak bersambung ke tulisan yang lain. Kenapa? Karena itu akan membuat pembacanya terdistraksi. Kalau bisa satu naskah besar. Tapi di konteks-konteks tertentu misalkan itu bisa berseri gitu kan. Bisa berserinya itu gimana? Berserinya misalkan kejadiannya tuh di momen yang berbeda tapi tetap menyambung gitu. Dan ini salah satunya tulisannya Ko Jeffrey nih. Besok bakal tayang per seri. Jadi eh, tulisan pertama dan tulisan keduanya itu juga rentangnya beda dan tetap asik dibaca. Nanti teman-teman bisa coba baca ya tulisannya keren banget, keren banget tuh. Ya mungkin ini juga di momen ini eh, bakal ada spoiler-spoiler kayak gini ya. Jadi ada tulisan-tulisan yang keren dan bisa dipromosikan dan bakal di endorse. Semoga bisa jadi bagian dari apresiasi tulisan teman-teman ya. Nah ini dan ini juga yang saya suka ketika tulisan teman-teman itu belum dipublikasikan di profil pribadi ya. Akhirnya editor itu bisa mengatur ritme bacanya gitu kan. Ritme bacanya di KBM itu bisa diatur. Jadi teman-teman dijadwalin di tanggal ini. Kemudian naskah lainnya dijadwalin tanggal ini itu diatur. Jadi nanti ketika baca di publikasi itu juga nggak jadi lelah. Bahkan saya bahas tentang pembaca jadi terlalu lelah kalau apa terlalu banyak naskah yang terbit sekaligus di satu hari. Dan itu juga mempengaruhi tingkat keterbacaan ya.
Jadi misalkan udah ngabisin banyak naskah, padahal naskahnya belum semuanya habis nih. Itu sayang banget aku baca gitu. Tuh. Gitu deh. Oke, mungkin Mbak Nia ada apa yang mau disampaikan? Kayaknya nih Hmm, liburan ke Banyuwangi bakal cerita berseri banyak nih ceritanya. kayaknya, kayaknya, kayaknya berseris. Nah ini bingung nih kalau mau dipublikasikan ke KBM kan apa slotnya itu sebenarnya bisa buat yang lainnya gitu. Jadi mungkin Hmm. nanti Nggak usah antara khawatir dia soal atau itu. slot ya. Asalkan Oke siap. asalkan tidak di persyaratannya itu. Kemarin udah dijelasin ya. Persyaratannya kirimnya sehari satu. Oke siap. Oh iya Tuh. ini Mas, admin Devito tadi sempat nanya Hmm. apa namanya tulisannya kapan terbit gitu. Dan saya udah bilang kalau nggak salah kalau kan kan nggak apa. Jadi setelah ada keterangan edit itu kan kalau nggak salah maksimal 7 hari nggak Mas? Atau mungkin ada perubahan Eh, ketentuan mungkin Problemnya gini sih. Problemnya adalah gitu. ini saya juga alami kendala bagian eh, publikasi sistemnya Medium. Ya. Sistemnya Medium itu kan cuma ngasih notifikasi untuk naskah yang ditolak atau naskah yang diterima. Problemnya adalah ada satu momen naskah itu diterima, tapi sedang dijadwalkan. Nah, untuk teman-teman yang naskahnya nggak sabar gitu, kan, udah was-was gitu kan, akhirnya khawatir gitu, ini diterima atau enggak. Gitu. Nah, akhirnya kami editor nggak bisa ngasih notifikasi apapun. Nah, opsinya sebenarnya bisa aja kami kasih apa private note, tapi kan jadi aneh ya, nggak sesuai konteks gitu kan. Private note kan biasanya berdasarkan konteks untuk kalimat tertentu atau paragraf tertentu gitu kan. Tapi kan untuk private note untuk kegunaan, oh ini naskah diterima, itu nggak pas gitu. Itu nggak pas. Nah, akhirnya kami biarkan gitu kan. Ya mau nggak mau memang teman-teman penulis harus eh, berharap cemas ya mungkin ya naskahnya diterima atau enggak. Tapi yang jelas untungnya masih ada notifikasi kalau naskahnya ditolak, ya kan? Ditolak itu ada notifikasi. Kalau diterima malah notifikasinya kalau nggak salah double. Di email itu ada dua. Nah, pertama kalau nggak salah naskahnya di feature, kedua naskahnya dipublikasi. Itu sih. Siap, makasih Mas. Nggak apa-apa Mas, diupload kapan aja bebas, terserah. Terserah. Ini saya khawatirnya gini, khawatirnya sebenarnya saya suka gitu kan teman-teman yang mengamanahkan publikasi naskahnya ke publikasi. Cuman kadang ada teman-teman penulis yang nggak ngasih informasi kalau misalkan Mas ini naskahnya sensitif waktu misalkan. Akhirnya kami telat biasanya mau publikasiin. Ya ini jadi berkat forum kayak gini gitu kan saya bisa sampein Pak, teman-teman kalau punya naskah yang urgent banget kan, dan sensitif waktu selama bukan hard news ya, bukan berita keras gitu. Feature tulisan feature news, feature news kalau teman-teman tahu feature news gitu kan. Itu boleh juga, nggak masalah. Feature news biasanya juga tetap mengikuti momentum kan. Ada event apa atau kejadian tertentu, kemudian teman-teman bikin tulisan reaksi gitu kan. Itu boleh ya di KBM dan bisa diterbitkan cepat gitu. Karena memang mengikuti momentumnya. Tuh, jadi jangan khawatir. Tinggal nanti naskahnya lolos kurasi atau itu aja, Pak. Ketika ditolak ya ada notifikasi di aplikasi, kalau diterima akan muncul di aplikasi muncul di email juga gitu. Kalau lebih dari seminggu kemungkinan besarnya lebih diterima. Tuh, oke ya.
Iya, Ada berarti lagi? bersabar ya teman-teman. Yang misalkan sudah di add publication tapi belum publish itu disabar dulu. Bisa jadi masuk antrian. Jangan buru-buru di remove karena khawatirnya sudah masuk jadwal tapi ternyata di Nah, remove. Kan iya kemarin iya, dibahas tuh yang di kumpul iya, ketiga kemarin. benar. Jadi Ya, ada, kalau saya mah sabar sajalah. di kemarin juga saya tulis kan, ada penulis-penulis tuh yang was nih gitu kan, sama tulisannya gitu kan. Akhirnya putusin ditarik dari publikasi, kemudian dipublikasi sendiri di profil. Ya di catatan kami gitu kan di eh, dapurnya editor ya otomatis naskahnya di label, oh naskahnya ditarik. Ya sudah, kita kalau udah ditarik ya nggak mau gimana, memang itu haknya. Satu lagi Mas Bagus, boleh nanya lagi Oke, nih. silakan silakan. Nah, KBM itu menarik sebenarnya ya menurut saya tuh. Hmm. Menariknya gini, di tengah kecenderungan orang dengan narasi-narasi pendek, gitu. Nah, medium, terus khususnya KBM mewadahi orang berpendapat dengan agak panjang, sehingga apa memberikan ruang pada orang untuk memukakan pikirannya dengan lebih lengkap, gitu kan. Toh nantinya pada akhirnya ada dialektika. Misalnya orang tidak setuju dengan suatu artikel atau dengan suatu pandangan, toh bisa dijawab juga dengan membuat artikel lain. Yep. Dalam artian nanti ada interaksi gitu kan. Jadi Iya. artikelnya kalau misalnya kita oh kita berbeda pandangan nih dengan artikel ini gitu kan, atau kita punya pendapat lain. Kayak saya lah ke Teknia, saya suka tuh apa tulisannya. Saya membuat tanggapan tulisan itu mengenai tulisan Teknia. Nah, kalau bisa ke depannya ada interaksi. Saya pernah membaca dulu ada artikel yang panjang itu antara Gunawan Muhammad sama siapalah gitu sampai dibikin sebuah buku Hmm. itu mengenai suatu polemik Ya, ya. yang orang mungkin Bahagia pernah tahu ya yang itu yang mengenai apalah Mungkin saya juga udah lupa. Ivan ya. Mungkin udah Ah, Ivan. Kalau saya sih sayangnya generasi Gunawan Muhammad catatan pinggirnya itu agak jarang karena saya jarang baca koran dan majalah Tempo ya. enggak, Sayangnya bukan di itu majalah sebenarnya. Itu koran. eh, di Facebook atau di apa gitu kan. Oke. Oh ya, di Facebook Iya, iya. itu ada suatu pembahasan. Setiap orang itu mengemukakan pendapatnya berbentuk artikel. Jadi Hmm. suatu masalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Itu Yep. yang saya sukanya dari KBM ini. Itu mungkin hanya mudah-mudahan ke depannya KBM lebih besar lagi menjadi Amin. satu alternatif untuk kita bermedia sosial. Bukan media sosial ya, sebenarnya saya nggak tahu lah ini medium itu media sosial atau bukan ya. Tapi setidaknya kita ada pilihan Betul, betul. daripada sekedar memaki atau mengapa. Ya kalau Iya, dengan iya. artikel setidaknya kita bisa memahami pemikiran orang lain, dasar pemikirannya. Hmm. Tidak hanya dengan kalimat pendek, kita sudah menghakimi itu. Mungkin saya berharap KBM bisa lebih besar lagi, bisa dengan apa ya lah, eh, mungkin nanti adminnya bertambah lagi, yang kurasinya mungkin bisa ditambah lagi bukan KBM, ada sub-subnya lagi untuk menampung eh, apa maksudnya apa untuk menampung jenis-jenis tulisan lain. Gitu. Hmm. Kasih ya, Mas Bagus. Terima Oke. kasih. Terima kasih Kak apresiasinya ya. Untuk saling berbalas tulisan tuh di KBM mulai banyak nih gitu kan. Teman-teman menarik ya akhirnya. Ini juga saya sebenarnya untuk saya pribadi ini jadi apa ya? Pemandangan yang dulu saya impikan. Kan. Jadi eh, di Medium itu kan salah satu keunggulannya tuh kita tuh bisa saling mention penulis. Kita bisa saling menyebut penulisnya langsung gitu kan, untuk artikel yang kita sedang bahas. Jadi akhirnya
berbalasnya itu berbalas artikel gitu, berbalas tulisan dibandingkan seperti sosial media umumnya yang mungkin kita hanya eh, no mention gitu kan, gayanya anak zaman sekarang saling menyindir gitu kan, tapi nggak disebutin apa yang dibahas atau bahkan mungkin siapa yang melakukan kan. Dan kalau dulu mungkin di zaman koran gitu kan, di kolom atau di opini gitu kan, penulis-penulis era koran itu banyak tuh yang juga saling berbalas opini kan. Dan itu jadi diskursus yang keren sekali dan dialektika yang sehat gitu kan. Bahkan mungkin di level tertentu bahkan ada yang berbalas buku ini terbit dibalas lagi buku ini balas-balasan gitu kan. Itu jadi eh, keuntungan besar untuk pembacanya juga. Nah, pembacanya jadi semakin eh, dapat banyak gali pengetahuan. Dan di KBM eh, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi enggak, kami sangat menghindari anu ya echo chamber ya. Jangan sampai suaranya itu cuma satu sisi. Misalkan teman-teman juga punya sudut pandang ideologi tertentu misalkan, dan itu eh, KBM sama sangat terbuka gitu. Karena yang menguji nanti otomatis ya pembaca mungkin, dan eh, diskusinya sehat atau enggak gitu aja. Tuh. Oke, mungkin itu ada lagi dari teman-teman yang mau disampaikan. Ini setengah 9, Mbak Nia. Iya, iya. Mungkin apa maksudnya Mas Bagus mau diudahi gitu Kak? Kalau misalkan sudah Oh, selesai atau monggo, monggo. bagaimana? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan juga, silakan. Atau mau didiskusikan mungkin? Mm-mm. Mungkin kesulitan menulis, kemudian Ya, hambatan begitu konsultasi juga terutama. boleh ya, teman-teman ya. Jadi ini Betul, boleh. konsultasi misalkan teman-teman merasa ada kesulitan tentang medium pun boleh ya. Kayak Mas misalkan Bagus, MPP. Oh ya, tadi kan eh, Pak Dede nanya ya gitu. Dibuat sub-sub KBM lain gitu. oke. Nah, terus sebetulnya yang saya cari tuh dari dulu kan publikasi yang menaungi non-fiksi. Nah, sampai kemarin ketemu tuh, ini saya sebut di sini nggak apa-apa nih ya, Mas Boleh, boleh. Bagus. Yang medium bercerita, Oh ya, yang khusus non-fiksi. Nah, boleh tuh untuk mungkin. fiksi, untuk fiksi. Oh iya, fiksi, fiksi untuk Fiksi, fiksi, fiksi. sorry, sorry. Ya, Oh, untuk fiksi. fiksi. Kalau non-fiksi kan di KBM. Nah, Ya, untuk fiksi, sekarang teman-teman bisa, eh, bapak-bapak, abang-abang, akang-akang, bisa di medium bercerita. Boleh dicek aja langsung publikasinya medium bercerita. Itu juga bagus. Udah juga udah sempat publikasi ke sana kemarin. hmm. Mm-mm. Nah, soal sub-sub ya, sub-sub seperti yang saya sampaikan di awal bulan kemarin, KBM itu nggak pengen jadi publikasi yang monopolistik ya. Jadi semuanya harus masuk KBM gitu enggak. Karena ini juga berkaitan dengan ekosistem mediumnya sendiri, terutama untuk naskah-naskah bahasa Indonesia ya, untuk naskah-naskah bahasa Indonesia. Nah, medium sendiri kan platform yang basisnya bahasa Inggris ya, dan tulisan bahasa Indonesia itu mungkin nggak ada 1%-nya gitu kan di medium. Nah, itu kenapa lahir KBM. Pertama, KBM itu pengen naungin tulisan-tulisan bahasa Indonesia. Walaupun di KBM itu genrenya bisa macam-macam, bisa eh, tentang sains, tentang agama, tentang eh, kiat-kiat nulis, motivasi, pengembangan diri, bisnis, segala macam lah bisa masuk, gitu kan. Cuman KBM itu berfungsi sebagai saya bisa bilang kayak jaga gawang. Kita publikasi terakhir yang mungkin naskah-naskah teman-teman itu nggak bisa terbit di publikasi lain gitu. Jaga gawang misalkan, oh tetap ingin dipublikasi di publikasi medium, KBM bisa.
Karena KBM itu menetapkan standar ini itu standar bawah, ya, standar bawah. Jadi mungkin penulis pemula bisa masuk, kan. Itu standar bawah. Jadi yang masih belajar ya belajar dulu nih di KBM. Tapi ketika tulisannya makin bagus, makin apa ya, tersegmentasi, terfokus pada audiens tertentu, teman-teman bisa nyari ke publikasi lain yang sesuai dengan topiknya gitu kan. Dan KBM ini terus-menerus berusaha memotivasi teman-teman untuk membuat publikasi, kan. Membuat inisiatif sendiri yang itu bisa memperkaya tentang publikasi yang ada di komunitas penulis dari Indonesia di Medium. Ada yang mungkin nulisnya tentang ke Indonesia, mungkin tentang sains dalam bahasa Indonesia, mungkin nanti bahasnya tentang apa lagi. Bahkan ada Mas Kowim itu yang bikin Islam Nusantara kalau nggak salah, saya lupa. Islam Nusantara atau Islam keindonesiaan kayak Muslim gitu. Indonesia. Oh iya, Muslim Indonesia ya. Nah, itu publikasi tentang keagamaan, tentang Islam. Nah, akhirnya kan tersegmentasi nih publikasinya dan teman-teman bisa nulis sesuai dengan publikasi itu karena nanti akan menarik eh, pembaca dengan minat-minat tertentu. Sementara kalau di KBM tuh cenderungnya eh gaduh-gaduh kan isinya. Kadang ada tulisan tentang olahraga tiba-tiba gitu. Terus biasanya mungkin ada tulisan tentang romantis gitu kan, relasi romantis atau keluarga, tentang family, bahkan mungkin ada parenting, padahal pembacanya mungkin masih jomblo dan belum berkeluarga gitu kan. Biasanya kan nggak cocok ya. Nah, di KBM yang seperti itu bisa terjadi. Sementara kalau di publikasi yang lain bisa jadi enggak gitu kan, karena udah sesuai dengan jenis pembacanya masing-masing. Nah, seperti itu yang dilakukan KBM adalah merawat publikasi itu supaya tetap hidup, ya, ikut dipromosikan gitu. Kalau teman-teman mau nulis tentang ini di publikasi ini, adminnya siapa. Nah, supaya nanti makin ramai nih publikasi dari Indonesia di medium berbahasa Indonesia gitu. Jadi KBM nggak ada keinginan untuk semua topik di apa, dimunculkan di KBM, sub-subnya organik aja. Itu sih. Itu. Mungkin Devi itu mungkin bahas tentang apa? Mungkin Mbak Nia nanti suatu saat jadi inisiator publikasi tentang dunia komunikasi, misalkan. Kayak gitu. Kalau admin Mbak Nia emang udah pasti Oh, aduh. akan bikin publikasi. Kalau saya masih banyak belajar, Mas. Kalau Ya, admin Mbak Nia kan emang udah mantep lah pokoknya. Bisa tuh bener tuh admin Mbak Nia bikin soal publikasi soal komunikasi. Itu mantep tuh admin Mbak Nia. Ah, Enggak, gini, gini, gini. Tadi saya baru ingat tadi ada yang bahas terkait plagiasi kalau nggak salah ya. Saya jadi ya, ingat suatu hal dikatakan plagiasi itu ketika plek-ketiplek kemiripannya tuh 80% gitu. Nah, kalau di dunia akademis itu ketika tulisan kita atau karya kita itu punya kemiripan dengan tulisan lain, itu punya batas toleransinya masing-masing gitu. Katakanlah mungkin 20% atau mungkin di bawah itu gitu. Jadi kalaupun kita masih memiliki kekhawatiran terkait plagiasi itu selama kita enggak mengambil ide dari orang lain kemudian atau tulisan dari orang lain terus plek-plek kita pakai nggak diedit atau diparafrase gitu ya selama itu nggak bisa dikatakan plagiasi juga kok gitu. Jadi tidak perlu yang khawatir atau yang seperti apa gitu. oke. Oke, ada pertanyaan lain mungkin teman-teman atau kesulitan lain? Oh iya, saya nanya nih soal eh newsletter ya, Tawala. Jadi KBM tuh tiap akhir pekan Sabtu ya, itu ngirim email. Teman-teman terima nggak sih emailnya?
Saya ngecek. Terima Mas, Saya Terima, terima. terima, terima. saya Oke. terima. Jadi kalau ada yang merasa udah masuk publikasi, udah bisa setor tulisan, tapi kok nggak nerima email, bisa jadi emailnya itu masuk ke spam gitu. Atau bisa jadi waktu daftar di formulir itu emailnya nggak valid. Itu juga ada teman-teman yang mungkin salah nangkep soal kolom email, ya kan ngisinya mungkin salah, harusnya email pribadi, kemudian mereka bikin email yang @kbm.com lah, gitu kan. Padahal belum ada domain seperti itu, gitu. Dan yang kayak gitu ada. Nah, sayangnya mereka nggak jarang yang jarang yang kontak, maksudnya mengkonfirmasi kok nggak masuk, kok eh, nggak dapet gitu. Tuh, tapi ini di forum kayak gini saya juga sampaikan apa yang dilakukan sama KBM, programnya apa dan aktivitasnya apa, supaya teman-teman di komunitas ini tuh manfaatnya bisa maksimal. Dan kita bikin kegiatan apa, kita punya inisiatif apa, kayak gitu. Itu semuanya bakal diinformasikan. Pun sesekali juga katakanlah nanti KBM dihubungi pihak ketiga untuk kerjasama, misalkan kerjasama soal kompetisi nih, misalkan teman-teman dapat kesempatan buat ikutan lomba, nah itu juga diumumkan nanti, gitu kan. Tuh, jadi eh, kalau ada ngerasa yang fitur komunitas ini teman-teman belum dapat, itu bisa kontak, bisa nanya, bisa konsultasi, maksimalin komunitas ini untuk teman-teman berkembang, tumbuh, berkarya, kayak gitu. Oke, mungkin cukup ya kayaknya ya. Kita udah bilang jam 10. Eh, Kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi, atau mungkin ada yang mau dikonsultasiin lagi, mungkin sesi hari ini saya tutup ya. Terima kasih buat Mania, gitu kan. Selamat jalan-jalan, selamat jalan-jalan, selamat jalan-jalan. Eh, Jangan lupa untuk merekam aktivitasnya. Kemudian eh, ya nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang nungguin ceritanya. eh Juga pekan depan Mas Vito, terus mungkin ada lagi, mungkin berapa lagi juga. Yang jelas sampai Desember kita bakal ada kumpul kayak gini ya, sampai jam 10 mentok ya, katakanlah. Sebenarnya kalau di jadwal, kalau di informasi memang sampai jam 9, tapi kalau kayak kayak tadi udah Ivan Amin pamit jam 9, saya lanjut sampai jam 10, dan rekaman aktivitas seperti ini akan dipublikasikan di YouTube. Jadi YouTube-nya belum dibuka, udah ada sebenarnya beberapa video sebelumnya aktivitas KBM lainnya, tapi nanti saya coba cari cara gimana supaya rekamannya itu bisa disampaikan juga. Jadi yang nggak datang bisa mungkin nyimak, bisa dan juga mungkin ada manfaat. Oke, terima kasih buat waktunya ya. Terima kasih lagi ya. Selamat eh, apa ya, mempersiapkan diri besok Senin ya. Yang kerja kerja, yang liburan liburan. Masih November padahal liburan akhir tahun masih lama. Yang Sabar. sibuk Aduh, kena hujan nganggur-nganggur ya. soalnya, Mas. Oke, ngejar cuaca Bukannya. ternyata. Jadi, terima kasih semuanya. Semua selamat Ah. akhir pekan yang sudah berakhir sih sebenarnya. Sampai jumpa Hmm. minggu depan kembali. Sampai bulan Desember tadi masih ada terus ya, Mas ya. Berarti ini ya. Oh iya, ya. Ya, Tiap sampai minggu bulan malam Desember ya. kita ketemu siap minggu malam. Oke. Oh iya, saya ingat kalau naik Ijen tuh pulangnya siap-siap pijet ya. Karena Oh iya, betul, betul sekali. Apalagi masih karena harus naik bakal kereta lama. trekking, karena harus trekking.
Oke, mungkin itu Betul. sampai Oke. jumpa di pekan depan ya, teman-teman ya. Selamat berkarya, selamat bekerja. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.